Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kuliah kerja lapangan kami di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru. Di sini kami mengambil judul yaitu tentang penerapan aplikasi Membara dalam peningkatan sumber daya manusia di Kota Pekanbaru. Di sini kami beranggotakan 6 orang, dengan saya sendiri, Rika Lestari, Hafid Al-Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Indriansyah dengan NIM 20042222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan dengan NIM 20042298. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Fauzan Salman dengan NIM 20042180. Baik, saya Mandala Saputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian literasi. Literasi baca tulis dapat disebut sebagai nenek moyang segala literasi karena memiliki sejarah yang cukup panjang. Literasi ini bahkan bisa dikatakan sebagai makna awal literasi. Meski kemudian dari waktu ke waktu makna itu mengalami perubahan. Tidak mengherankan bila pengertian literasi baca tulis mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, literasi baca tulis dipahami sebagai melek aksara, hanya sekedar dapat mengenal huruf angka serta bisa membaca dan menulis. Namun, literasi baca tulis juga dapat dimaknai sebagai kemampuan dalam berkomunikasi di masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan, literasi baca tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelurusi, dan mengolah, untuk memahami informasi, serta menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi ini sangat berperan penting. Membaca dan menulis adalah hal yang paling awal dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Dahulu, masyarakat peradaban kuno berkomunikasi dengan simbol-simbol dan gambar yang diukir di batu, kayu, dinding gua, dan sebagainya. Semakin berkembangnya zaman, huruf-huruf pun mulai dikenal. Salah satunya seperti yaitu Sobat SMP Baca Sekarang ini. Kita memasuki taman kanak-kanak atau sekolah dasar, kalian pasti diajarkan untuk membaca dan menulis terlebih dahulu. Sebab membaca dan menulis adalah ilmu dasar untuk melanjutkan keilmuan lainnya. Jika sudah bisa membaca dan menulis, ilmu lainnya dapat dipelajari dengan mudah. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Pemerintah Kota Pekanbaru terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di era revolusi industri 4.0, Pemko Pekanbaru telah hadir dengan berbagai macam layanan digital di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Layanan digital tersebut tak hanya sebatas layanan publik, namun juga dalam berbentuk penyebaran informasi. Aplikasi Membara merupakan aplikasi berbasis web inisiasi dari Dispusip Kota Pekanbaru untuk mengenalkan dunia literasi kepada anak-anak dengan beragam cerita yang menarik dan inspiratif. Membara menawarkan kemudahan untuk tetap bisa membaca buku sambil tetap melakukan aktivitas lain lewat kemunculan buku audio. Tujuannya yaitu pengembangan literasi di masyarakat perlu dikembangkan, diantaranya dengan melakukan peningkatan pengetahuan dan daya. Untuk menjadi orang yang berilmu, salah satu kuncinya adalah dengan membaca. Karena membaca adalah pintu pertama dibukakannya ilmu pengetahuan. Membaca merupakan bagian dari kegiatan yang mampu dimiliki manusia. Membaca merupakan salah satu di antara 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kesemua hal tersebut penting untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap individu. Dari kegiatan membaca, seseorang dapat bersantai, berinteraksi dengan perasaan dan pikiran, memperoleh informasi dan meningkatkan ilmu pengetahuannya, menurut Pubianti tahun 2008.
Manfaat membaca, yang pertama yaitu meningkatkan pengembangan diri, yang kedua meningkatkan minat terhadap suatu bidang, yang ketiga mengetahui hal yang aktual, dan yang keempat memenuhi kepentingan hidup. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber daya manusia secara makro adalah warga negara suatu bangsa, khususnya yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif dengan atau tanpa pendidikan formal, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negara. Sumber daya manusia menjadi faktor dominan dalam suatu institusi, salah satunya di bidang pendidikan. Pendidikan memerlukan SDM yang berkualitas untuk melaksanakan perannya dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. Dengan SDM yang bermutu dalam lembaga pendidikan PAUD, diharapkan akan menciptakan suasana pendidikan yang positif, bertujuan untuk pendayagunaan, pengembangan, penelitian SDM yang ada, agar dapat dikelola secara efektif dan efisien. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tantangan dalam pengembangan SDM. Menurut Edwin B. Filippo, manajemen personalia atau sumber daya manusia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan pegawai atau personal dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi individu. Pegawai dan masyarakat perusahaan membutuhkan manajemen sumber daya manusia untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Bray and Rue 1997 menyatakan bahwa tantangan manajemen sumber daya manusia saat ini dan di masa depan adalah munculnya isu keragaman di tempat kerja, perubahan tuntunan dari pemerintah, dan perubahan struktur organisasi. Adanya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan isu pendekatan manajemen yang mencenderung ke arah memperdayaan karyawan dan tim kerja yang mandiri. Pemanfaatan ICT dalam Smart City Kota Pekanbaru. Konsep Smart City mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2015. Konsep ini diterapkan searah dengan tujuan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penerapan konsep Smart City ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sudah hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia telah menerapkan konsep Smart City, termasuk Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru mulai menerapkan program Smart City pada tanggal 23 Juni 2016 bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-232. Smart City di Kota Pekanbaru dibangun atas 6 pilar, yaitu Smart Governance, Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Mobility, dan Smart Living. Dalam pelaksanaannya, Kota Pekanbaru memfokuskannya pada pilar yang pertama, yaitu Smart Government, dalam kurung Triendra 2017-55. Membangun Smart City dengan pemanfaatan teknologi informasi. Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang sudah ada dengan efektif, efisien, dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Smart City adalah sebuah impian dari hampir semua negara di Indonesia maupun di dunia. Dengan Smart City, berbagai macam pengetahuan dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui device yang terpasang di setiap sudut kota. Dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan penggunaan melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis device atau gadget. Melalui gadgetnya, secara interaktif, pengguna juga dapat menjadi sumber pengetahuan bermanfaat,
Mereka mengirim informasi ke pusat pengetahuan bermanfaat untuk dikonsumsi oleh pengguna yang lain. Apa itu ICT dalam Smart City? Secara konseptual, Smart City dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi digital, teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan ICT, untuk mendayagunakan resource yang dimiliki sebuah kota dengan tujuan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik warganya dan kinerja lebih efektif dan efisien dalam aparatur pemerintah. Konsep Smart City dengan program Smart Government sebagai fokus utamanya merupakan unsur utama terwujudnya sebuah kota yang cerdas. Kota yang cerdas diawali dengan pemerintah yang pelayanan yang cerdas. Smart Government menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menjadi motor bergerak yang menjalankan proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kota Pekanbaru dalam mewujudkannya menerapkan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah secara baik. Bagaimana penerapan teknologi dalam Smart City? Smart City menggunakan kombinasi perangkat Internet of Things, itu disebut dengan IoT. Solusi perangkat lunak, antarmuka pengguna UI dan jaringan komunikasi. Namun teknologi yang disebut paling fundamental pada Smart City adalah LOT. Membangun sebuah kota yang cerdas bukan perkara membangun teknologi yang canggih saja, namun lebih kepada membangun mindset dan pola pikir masyarakat untuk berpikir tentang sebuah kota yang maju dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ketika masyarakat sudah mulai merasakan tingginya harga energi, maka kota yang cerdas akan mulai berpikir bagaimana menggunakan dan menemukan alternatif energi terbaru. Tentu saja semua dan inovasi terkait teknologi terbarukan tidak bisa dan sukses untuk digunakan dalam masyarakat. Kendala dalam mengimplementasikan Smart City. Yang pertama nilai investasi yang cukup besar. Untuk menciptakan Smart City secara seluruh di Indonesia, pemerintah tentu harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk pemerintah kota. Sekalipun mulai dilakukan, tetap proses juga akan lambat apabila tidak diimbangi dengan tenaga-tenaga ahli untuk merancang Smart City di kota tersebut. Dua, infrastruktur yang belum merata. Faktor utama yang mewujudkan Smart City adalah dengan mewujudkan koneksi internet yang stabil. Saat ini kecepatan internet di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup jauh antara kota besar dan kota-kota kecil, terlebih lagi untuk daerah pelosok. Kondisi seperti ini merupakan kendala serius untuk pengembangan Smart City karena internet merupakan bagian mendasar dalam pengembangan Smart City. 3. Perangkat maupun aplikasi yang cukup langka. Minimnya pengembang aplikasi yang dapat diimplementasikan pada Smart City dari Indonesia merupakan kendala lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Smart City. Tak hanya minimnya pengembang, perangkat-perangkatnya pun masih sangat sulit untuk didapatkan. Pemerintah Kota Pekanbaru juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang bersifat transparan dan berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat, di mana dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru berupaya memberikan pelayanan publik yang mudah diakses tanpa terbatas lokasi dan waktu. Dalam mewujudkan Smart Government tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru memfokuskan pada 3 fokus pelayanan, yaitu pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, government to citizen, pemerintah kepada dunia bisnis, government to business, dan dari pemerintah kepada pemerintah, government to government. Pelaksanaan pelayanan yang diberikan juga didasarkan pada 3 dimensi untuk utama, yaitu smart aparatur, smart budaya kerja, dan smart sistem kerja. Implementasi kebijakan Smart City di Kota Pekanbaru masih tengah berlangsung baik dari segi peningkatan infrastruktur maupun aplikasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat berjalan dengan lebih cepat dan lancar jika saja koordinasi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini Kota Pekanbaru, dengan beberapa dinas terkait lebih intens dan berkesinambungan. Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart City dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat.
Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Amin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.